Hai pemirsa, apa kabar? Sehat luar biasa. Senang sekali hari ini saya Indah Ardina menyatu bersama dengan Anda dalam sebuah podcast yang luar biasa, persembahan dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang didukung sepenuhnya oleh DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Harapan kami ada sehat luar biasa. Apa kabar dengan lansia-lansia yang sekarang ini sedang ada di rumah Anda? Mudah-mudahan beliau sehat, beliau nyaman hidupnya, bahagia, sejahtera. Diaminkan semuanya boleh ya? Amin. Iya, baik. Dan itu memang menjadi tujuan kita bersama gitu ya, ketika kita bicara soal bagaimana kemudian membuat orang-orang tua kita berbahagia dan sebagainya. Mungkin yang nonton kali ini juga ada adik-adik kita, anak-anak kita, bahkan teman-teman pralansia. Mari kita wujudkan sesuatu yang luar biasa untuk lansia yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Hari ini podcast akan membahas mengenai jaminan sosial lanjut usia. Tamu-tamu saya luar biasa, sehat semua Bapak Ibu. Alhamdulillah. Iya, baik. Senang ya Pinanggi dan Pralansia, lansia. Saya sebentar lagi lansia. Iya, pralansia, lansia. Ini sudah lansia. Ayo lansia. Belum, Pak Dwi belum Bu, OTW. Saya duluan baru Pak Dwi. Oke, baiklah. Bersama dengan Bapak RB Dwi Wahyu B. SPD MSI, Ketua Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehat ya Pak Dwi? Sehat selalu. Sehat, baik. Masih banyak yang harus ditemani untuk berjuang ya. Bersamamu. Jadi, iya. Aku pasti bisa. Ada kan? Saya kalau mau ngobrol sama Bu Kadis itu agak gimana gitu ya. Karena suaranya lebih penyiar daripada saya gitu. Iya. Suaranya menjual banget tuh. Iya. Suaranya luar biasa. Betul. Ya kan? Betul. Iya, betul deh. Ya, beliau adalah Ibu Endang Patmintar CSA MSI, Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehat Bu? Sehat. Sehat ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan semua sehat, Mbak Endah sehat. Ya, selamat pagi sehat Bu. Senang sekali ya bisa kita ngobrol masalah ini gitu. Ya. Di luar ini pun kadang-kala kalau kita bicara soal lansia itu kadang-kala cerita masing-masing tuh ada yang melo, ada yang happy, ada yang apa gitu kan. Oke. Baik, hari ini kita ketemu juga sama Pak Rustiadi, SPD, Sekretaris Komda Lansia Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehat Pak? Alhamdulillah. Eje. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa lama menjadi lansia Pak? Sudah 8 tahun. Oh ya? Ya. Oke. Bahagia kan? Dengan bahagia. Alhamdulillah. Aja. Masih puasa juga kuat. Alhamdulillah aja. Loh ini Bapak kan Sekretaris Komda Lansia DIY, berarti masih Iya. produktif. Alhamdulillah. Masih memperjuangkan teman-teman lansia. Di Komda Lansia sejak 2009. 2009 sampai dengan Iya, saat ini sampai saat 2020. ini alhamdulillah masih dibutuhkan. Oke, Masih. baik. Baik Pak, matur nuwun ya Bapak, perjuangan Iya. panjenengan di Komda Lansia ini pasti Iya. juga nanti bakal kita vlogkan ke teman-teman ya yang sekarang ini nonton di Iya. acara kita gitu. Kalau Bu Kadis di Dinsos kan nanti apa saja yang kemudian menjadi agendanya ya Ibu monggo silahkan pangandikan. Pak Dwi, doa saya panjenengan akan terus lama bertugasnya supaya bisa kemudian mendampingi banyak Meski orang. sudah mau lansia ya. Iya. Harus semangat. Bu Endang, beliau rocker loh Bu dulu. Oke, baik. Kita bicara soal lansia. Kalau bicara soal lansia, daerah istimewa Yogyakarta ini memang istimewa ya. Yeah. Oke, karena angka harapan hidup kita di Indonesia kita tertinggi Di Bu. atas rata-rata. Oke, Ya. di atas rata-rata angka harapan hidup kita sudah 75,4 gitu. Berarti bahagia. Bahagia, iya betul. Nggak kebayang kalau 75,4 tapi kondisinya nggak sehat. gitu Nah, ya. Itu itu. dia. Jangan sampai itu Berarti terjadi. tidak bahagia. Nah, Ya, jadi itu. bahagia. Baiklah, kalau dari persentase, mohon saya nanti dikoreksi kalau salah, 16,23% hingga 17,78%. Ini angka-angka. Tapi apa sebetulnya yang terjadi di lapangan, itu yang harus kita bicarakan. Termasuk bagaimana kemudian peran Dewan, bagaimana Dewan juga menemani teman-teman eksekutif untuk menjamin lansia di daerah istimewa Yogyakarta itu istimewa seistimewa kotanya. Jadi yang dibilang istimewa bukan hanya kotanya, tapi semua penduduk yang ada di Orang-orangnya juga ya. daerahnya. Oke, baiklah. Jadi seperti biasa, karena ini ada Dinsos DIY, Ibu dulu pangandikan secara global ya Bu. Iya. Kita bicara Iya. soal bagaimana jaminan sosial lanjut usia. Iya. Peta lansia kita seperti itu tadi Bu. Iya. 75, sekian untuk harapan hidupnya. Ya. Oke, monggo Bu. Jadi kita ini dinas sosial melayani masyarakat semuanya ya, Ya. dengan permasalahannya. Jadi kalau berbicara dinas sosial, kita itu melayani dari anak yang baru lahir, terlantar tapi sampai ke lansia
sampai ke jenazah kita layani. Maka kalau berbicara lansia, ini kita bagaimana mendudukkan lansia itu seperti orang tua kita sendiri. Ya. Jadi kalau dinas sosial program-programnya adalah melakukan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan dan perlindungan sosial. Maka ketika berbicara lansia, jangan dikira terus lansia tidak bisa diberdayakan. Ya. Lansia itu kita lindungi, kita beri jaminan sosial, kita lakukan perlindungan sosial, dan kita lakukan pemberdayaan sosial. Ada pemberdayaannya. Ada, karena lansia itu juga ada beberapa klaster. Jadi lansia masih produktif, Ya. dan lansia yang sudah tidak produktif. Oke, Bapak tadi lansia produktif ya Pak? Ya. Oke. Mbak Enda sangat sensitif ya. Ya, kan bangga Bu sebetulnya ya. Saya besok kalau lansia juga punya produktif. Kalau seperti Mbak Enda mah produktif pasti. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya. Jadi ketika yang produktif ini beliau-beliau masih bisa untuk bagaimana melakukan untuk kehidupannya sehari-hari. Oke. Jadi yang kita kayak di dinas sosial ini kan melayani, kita punya 6 balai ya. Ya. Salah satunya ada balai lansia, Oke, baik. balai Tresnawarda lansia. Nah, maka mereka ini kita jaminan sosialnya kita lakukan, perlindungan sosialnya kita berikan, lalu pemberdayaan sosialnya juga kita berikan. Jadi aktivitas setiap harinya itu kita melakukan juga rehabilitasi sosial ke beliau-beliau. Bukan berarti rehabilitasinya itu mereka supaya mereka itu bisa hidup dengan sehat dan bahagia. Gitu. Oke. Jadi kalau balai lansia itu tidak hanya para lansia itu hanya menunggu saatnya tiba, tidak. Oke, Tapi hanya menunggu bagaimana- panggilan saja. Iya, tapi bagaimana mereka bisa produktif di kesehariannya. Oke. gitu. Nah, di mana Bu balai lansia itu? Di Pakem ada, Oke. di Kasongan ada. Oh ya. Yang punya Pemda melalui dinas sosial punya 2. Ya. balai Dimaksud lansia. tadi dengan rehabilitasi sosial itu seperti Nah, apa? rehabilitasi sosial itu bagaimana mereka adanya perubahan perilaku. Jadi kalau lansia itu kan harus sehat, berarti harus mandi. Oke. Berarti harus, kalau kami buka semacam galeri untuk mereka dandan. Jadi lansia harus cantik, Oh, oke. harus bersih, harus harum, Oh, begitu. mau yang kayak gini Pak Sep. Lansia harus dandan cantik bersih Iya, harum. karena jangan dikira terus lansia itu Yang terus cuman apa ya, Aut-autan seadanya ya. enggak bersih gitu, enggak. Jadi ini yang membuat mereka, beliau-beliau itu bisa semangat Oke, begitu. laras. Jadi itu Menjaga kita- martabat ya Bu berarti. Iya, karena kita juga di daerah istimewa Yogyakarta yang istimewa, maka pelayanan lansia itu juga harus mendudukkan mereka di tingkatnya begitu ya. Kita harus menghargai, kita harus menghormati. Ya. Maka kami dinas sosial tuh kalau bertemu si Mbah Uti, Mbah Kakung, ya kita menempatkan diri sebagai anaknya. Oke. Begitu. Jadi seperti saya saja kalau datang, beliau-beliau tidak ini dengan, itu kepala dinas, mboten. Jadi- Saya harus sungkem, saya harus salaman, Ya. harus sungkem. Ya. Maka kita memang mendudukkan beliau-beliau itu sebagai orang tua kita. Baik. Kita hargai. Ya. Nah ini yang supaya mereka, beliau-beliau itu semangat. Ya. Kesehari-hariannya juga mereka kita gali potensinya, keterampilannya, mereka punya skill. Oke. Jadi kita beri mereka kegiatan buat keset, buat sapu, buat sal, apa Gini ya. Renda. merajut, Ya, merajut. Ya. gitu.
saya nggak bawa ya, saya punya soalnya. Ini punya ibu produknya. sebetulnya saya pakai. Bukan yang rajutan. Oh, yang lanjut ya, iya yang renda. Nah, Renda. apa? Kalau itu mereda luka. Tuh kan. Merenda luka untuk bahagia gitu ya. Seneng deh kalau narasumbernya kayak gini. Luka itu kan lukanya macam-macam ya. Iya, iya. Luka ke luka bahagia gitu. Jadi juga membatik. Kemudian bertani. Nah, bertani ini yang asik begitu ya. Jadi mereka nanam cabai, nanam tomat, nanam kacang panjang gitu ya. Nanti kalau panen, saya memang mewajibkan teman-teman saya harus beli. Oke, dari yang Uti yang kakung ini. Jadi kan mereka beliau-beliau senang gitu Iya. loh, hasil karyanya dihargai karena beliau-beliau tidak melihat uangnya berapa. Iya. Tapi bagaimana perhatian itu. Betul. Nah, Oke. terus itu nanti supaya semangat lagi untuk beli bibit lagi, Ya, gitu, iya, nanam iya. lagi, Baik. seperti itu. Jadi ini yang kita lakukan di di Balai Lansia, Balai Perlindungan Sosial Tresna Werda atau Balai Tresna Lansia. Werda, ya. Kemudian juga bagaimana Mbak Uti Mbak Kakung ini juga di kesenian. Jadi Mbak Uti Mbak Kakung itu punya grup vokal. Oke. Vokal Vokal group. group. Vokal grup. Saya kalau ke sana pasti harus nyanyi. Oh. Gitu, bareng-bareng beliau-beliaunya, Baik. main gamelan. Oh, Jadi asik sekali gitu untuk kesehari-harian kegiatan yang Uti yang Kakung. Ada berapa orang Bu di balai Di itu? sana ada 220. Satu balai? Dua balai. Dua balai. Di 220. di Pakem sama di Kasongan. Rame juga ya, 224 kalau bagi Rame, dua Mbak Endah belum 100 tahu. sekian, iya. Kisah cinta, Ya. jatuh cintanya lansia itu lebih hebat, Mbak Endah. Oke. Lebih serem. Kapan-kapan ajak saya ya Bu. Jadi kalau ke sana kalau saya bukan nganggap itu masalah, Iya. saya anggap tuh hiburan. Oke. Ya. Gitu ya. Satu Mbak Uti direbutkan 3 Mbak Kakung. Oke. Wah. Ada juga seperti itu. Aja terjadi di balai saya. Baik. Lempar-lemparan sapu terjadi Oke. karena cemburu. Oke, baiklah. Nanti Mbak Uti nulis di medsos gitu. Saya cemburu. Jadi inilah kisah di balai kami melakukan pelayanan Ya. di balai lansia. Jadi Ya. penuh dengan memang dinamika yang kalau buat saya sih asik-asik Ya, aja gitu ya. Siapa yang Jadi boleh ke sana Bu keluarga. Endang? Artinya siapa penghuninya? Lansia. Ya, lansia yang terlantar tentunya. Oh, Lansia yang terlantar. Ya. Terlantar itu kan juga ada 2 ini ya. Ya. Terlantar benar-benar tidak punya keluarga. Atau Terlantar punya keluarga tapi diterlantarkan oleh keluarga, tidak mau mengurus. boleh pakai emoticon trong gitu enggak kira-kira? Ya kan? Oke. Gitu. Nah, maka ini kan yang juga kita dalam pendampingan pelayanan ini kan juga tidak sama kita dalam komunikasi pendampingannya, karena ada yang emosionalnya karena merasa dia punya anaknya berhasil tapi nggak mau ngerawat dia gitu loh. Ya. Nah, makanya kita hadir sebagai pengganti anak putra-putra. Negara hadir ya ketika hal itu. Negara harus hadir. Tadi Ibu katakan kan produktif dan tidak produktif. Jadi di balai itu ada yang produktif, ada yang tidak produktif. Ada yang sudah bed rest. Nah, kalau sudah bed rest, berarti kan beliaunya sudah ada pelayanan khusus karena mandi harus dibantu, daharnya harus dibantu, Ya. semuanya perlu bantuan. Untuk kesehatannya juga perlu bantuan. Oke. Kalau yang masih produktif, kita tinggal mengarahkan, dampingin saja. Baiklah. Jadi sudah memahami, mereka juga kita jadwal jam sekian Mbak Uti Mbak Kakung ngapain, jam sekian ngapain gitu. Nah, nanti kalau kita juga ada untuk spiritualnya, jadi ngaji buat yang muslim Atau beribadah, sholat, kemudian yang non muslim juga kita dampingin tuh ya, ibadahnya. Jadi kalau kita membuat memang beliau-beliau itu seperti ada di dalam keluarga. Oke. Jadi hidup secara normal. Ya, baik.
Jadi kayak di boarding, Iya. jadi Betul. ini kos-kosan semua, tapi isinya adalah teman-teman lansia gitu ya, Iya. dengan berbagai macam karakter. Iya. Tapi ini negara yang menyelenggarakan. Iya. Oke, karena ini terlatar berarti dibiayai oleh negara. Iya, gitu ya. semua gratis. Ya, baik. Ya, tadi Ibu baru bercerita soal balai. Apa Ya. kabar untuk lansia-lansia kita? Ada program tertentu Ada. yang di luar itu? Ada. Jadi kami pun yang begini, banyak lansia yang sudah sendiri terlantar, ditinggal keluarganya atau sudah tidak punya keluarga, tapi beliau punya rumah begitu. Ya. Dan untuk kita ajak masuk ke balai tidak berkenan Ya. karena saya masih punya merasa rumah, ya. iya lebih nyaman mungkin di rumahnya, tapi tidak ada yang mengurus begitu. Maka kita model home care gitu ya. Oke. Kita datangin baik itu untuk permakanannya, kesehatannya itu kita dampingi. Seperti itu. Nah, ada juga yang seperti itu tuh sudah bed rest, nggak bisa apa-apa. Tapi Begitu. sendirian di rumah. Sendiri. Maka kita juga mengajak masyarakat sekelilingnya untuk peduli. Jadi kita bekerja sama dengan Pak Kepala Desa Ya. gitu, untuk Pak Lurah, untuk bagaimana kepedulian lingkungan ini masyarakat kepada Mbah Uti, Mbah Kakung yang memang berada sendiri dalam kondisi sudah perlu bantuan, Ya. sudah tidak sehat begitu. Ya. Nah ini yang kita indikan memang ke Pak Lurahnya. Iya. Jadi keterlibatan masyarakat. Iya, terus kita juga punya program jaminan lanjut usia selamanya. Oke. Di luar beliau yang belum mendapatkan bantuan apa-apa. Oke. Kan ada lansia masuk di PKH, Ya. ada lansia juga masuk di program-program lainnya. Nah, yang belum masuk di program-program semuanya Apapun. itu kita masukkan di program jaminan lanjut usia selamanya, Oke. JSLU. Nah, ini ada jumlahnya 8.000 lanjut usia Se-DIY. se-DIY. Kemudian itu kita beri bantuan permakanan, tapi lewatnya adalah lewat warung. Warung itu beliau berbelanja begitu. Oke. Nah, kami kerjasama dengan Bank BPD Oke. untuk membuat sistem untuk pelayanannya ketika berbelanja. Karena saya diperintah Bapak Gubernur, bagaimana Bapak Gubernur ingin membantu lanjut usia, tapi bagaimana di lingkungan lanjut usia itu perekonomiannya bisa jalan. Oh, Nah, ya. Maka dengan jadi- cara seperti itu. Saya diperintah untuk bagaimana itu bisa jalan begitu. Jadi membantu tapi perekonomian jalan, jadi saling begitu. Ya. Nah, maka kita lewat BPD, lalu kita warung-warung yang ada, kita enggak buat warung ya. Ya. Warung-warung yang ada di sekelilingnya yang jualan kelontongan Ya. atau jualan sayur, jualan daging, jualan ayam, itu yang kita tunjuk sebagai Mitra gitu. mitra nanti yang melayanin si Mbak Uti, Mbak Kakung ini berbelanja. Kalau di berbelanja. situ. Iya. Nah, Apa kita yang dipegang Mbak Huti Mbak Kakung? barcode nanti Oh, barcode, dari BPD. Ya. Jadi kita itu memang tidak memberi uang Tunai. tapi berupa barcode. Ya. Belanjanya tunai gitu. Ya. Nah, kemudian apa yang dibelanjakan itu kita sudah tentukan. Jadi sudah tinggal milih. Oke. Telur Di misalnya. barcode itu telur misalnya, beras misalnya, ayam atau buah atau bumbu-bumbu sayur dan lain sebagainya. Tidak boleh beli rokok kan gitu. Oh. Jadi rokok tidak ada di berarti dalamnya, mahal. Iya, gitu. oke. Baik. Nah, maka itu yang nanti Mbak Uti Mbak Kakung datang ke Waluyonya, warung Ya. lanjut usia. Waluyo. Sudah kita beri barcode dari BPD. Ya. Nah, nanti barcode itu di-scan oleh Waluyonya Ya. yang punya warung. Ya. Kemudian akan muncullah di HP Waluyonya itu apa-apa yang bisa dibelanjakan. Ya. Silakan ambil. Silakan ambil. Jadi nanti saya beli ini, beli telur, beli sejumlah Rp300.000 Sebulan. tiap sebulan. Oke, sebulan 300. Lalu itu nanti begitu dibelanjakan terus difoto. Jadi ada bukti Ya, sama si Waluyo. sama si Waluyo. Nah, itu yang kita lakukan setiap
bulannya untuk 8.000 lanjut usia. Di DIY. 300.000 itu dibelanjakan harus satu kali atau boleh beberapa kali? Satu kali saja, satu kali, karena butuhnya kan seperti beras, telur kan bisa langsung berapa kilo ya? Oh, seperti sampun. itu. Itu kalau susuk nggak boleh diambil ya, Bu? Enggak boleh. Kok nakal loh pertanyaannya? Enggak boleh, tapi tidak pernah susu gitu ya. Bahkan Kalau tambah malah kurang mungkin. gitu kan, Oh, tambah iya. malah mungkin. Oke, baik, lanjut. Mbak Nur, Ibu. Ini apa? Menyenangkan, kabar menyenangkan ya untuk lansia yang 8.000 orang tadi bisa Iya. mendapatkan itu. Iya. Dan silakan hubungi Waluyo terdekat. Gitu. Iya. Karena kan- Tapi dengan catatan beliau sudah masuk ke data kami, kan Oke. begitu. Ya, oke, baiklah. Ya, Pak Rusmarwan, Bu Kadis, saya menuju ke Bapak kita, Pak Komda ini, Pak Sekretaris Komda Lansia DIY, Pak Rustian. Iya. Ada Komda, Pak. Masyarakat perlu dijelaskan ya. Mungkin Iya. banyak yang familiar, tapi ada juga banyak yang belum familiar. Apa ketugasan Komdanya? Nggih, matur nuwun. Komda Lansia itu satu lembaga sebagai amanah dari Perda nomor 3 tahun 2021, Oke. di mana anggotanya dikukuhkan, diangkat oleh Bapak Gubernur langsung melalui surat keputusan, Oke. dan itu tugas utamanya memberikan rekomendasi atau bahan dalam rangka untuk penetapan kebijakan yang khusus dengan lansia. Di samping juga ada tugas-tugas lain, yaitu mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan, termasuk diantaranya juga ada advokasi permasalahan-permasalahan dari apa yang ditemukan baik dari lembaga maupun dari warga lansia Oke. yang nanti kita ikut membantu untuk menyelesaikannya. Baik, tadi rekomendasi, kemudian tadi evaluasi dan iya, advokasi. dan advokasi, Oke. itu yang paling Dan pokok. yang lainnya. Dan yang lain-lain. Oke, baik. Ya. Ini terbentuk kapan, Pak, Komdanya? Kalau Komda itu sejak tahun saya ikut itu 2009 sudah ada. Oke, sudah ada ya. Kalau tidak salah sejak 2007. Oke. 2007. Yang sekarang ini sedang dilakukan, Pak, kaitannya dengan lansia? Yang sekarang sedang dilakukan, kami membantu dalam rangka untuk mengusulkan beberapa hal kepada Bapak Gubernur. Yang pertama, saya mendengar cerita dari Ibu Kepala Dinas tadi, luar biasa bagus. Tetapi satu tujuan yang bagus mungkin belum tentu bagus juga hasilnya. Belum tentu. Ya. Saya bilang belum tentu. Misalnya? Bukan Ya. tidak. Satu contoh. Ada satu kelemahan. Kita kelemahan bangsa Indonesia ini pada data sebetulnya. Oke. Data ini harus betul-betul fix, betul-betul tepat sasaran, bagaimana cara memperolehnya, Ya. dan bagaimana kita bisa membuat usulan itu sesuai dengan apa yang seharusnya, sesuai dengan tujuan. Nah, kami mengusulkan kepada Bapak Gubernur Ya. agar sesuai dengan visi dan misi Bapak Gubernur, reformasi kelurahan itu kita ingin membuat satu lembaga-lembaga paguyuban tentang kelanjut usiaan. Nanti kita namakan agak Jawani memang, Kalembagaan Karangmerdo Raharjo. Ini dengan tujuan agar kita bisa match dengan kondisi keistimewaan. Barangkali suatu saat ada perhatian anggaran operasional atau apa dari dana ACE, ini kan luar biasa ini, sehingga mereka bisa jalan. Nah, semuanya memang dibutuhkan satu komitmen dan kepedulian dari semua pihak, baik dari masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta dari Pak Lurah masing-masing, ini untuk membangkitkan potensi yang ada di desa, di kelurahan, itu agar apa yang terjadi pada lansia di wilayahnya itu bisa ditampung di situ. Oke. Ini Apa tadi namanya lembaga ini, Pak? Kalembagaan Karangmerdo Raharjo. Kalembagaan Karangmerdo Raharjo. Iya. Tadi yang Ibu Tresna Tresnawarda. Tresnawarda. Pokoknya Oke. kejawa-jawaan semua. Tresnawarda, Waluyo, sama Kalembagaan Karangmerdo Raharjo. Karangmerdo Raharjo. Iya. Oke. Sama Lambada. Oh, Lambada apa, Bu? Lambada itu adalah lansia mandiri, berguna, dan berdaya. Oke. Lambada.
Jadi lansia, mandiri, Lembaga. berguna, dan berguna, berdaya. dan berdaya. Oke, Pak. Nah kami tambahkan Mbak Indah, jadi Halo, kami Pak. tambahkan Iya. ya, Kelembagaan Karangperdora Harjo ini nanti anggotanya itu di samping tokoh-tokoh masyarakat Iya. juga bisa dari Karang Taruna, juga bisa dari lembaga-lembaga apa yang sifatnya sosial bisa membantu semuanya ngeruyuk jadi satu Oh, untuk nggih, nggih. menangani karena permasalahan lansia ini betul-betul sangat kompleks, sangat luar biasa apabila tidak kita tangani secara keseluruhan. Ini suatu saat akan menjadi permasalahan yang lebih berat daripada permasalahan pengentasan kemiskinan. Oke. Ini yang mau kita angkat mulai dari bawah. Oke. Karena kenapa kita berpikir seperti itu? Satu dasar dalam rangka pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial khususnya pada lansia, kesejahteraan lansia itu cantolannya hanya Undang-Undang 13 tahun 1998 yang itu sudah sangat lama dan tentu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Alhamdulillah di DIY sudah ada Perda nomor 3 tahun 2021 yang itu juga masih lumayan, masih agak maju. Oke. Mirip-mirip dengan Undang-Undang 13 tahun 98 tetapi sudah agak maju. Kami berterima kasih kepada DPR yang sudah ikut menyetujui ditetapkannya Undang-Undang Perda tersebut. Juga sudah diturunkan lagi ada Pergub tentang RAD oleh Bapak Gubernur yang ini merupakan petunjuk teknis untuk pedoman dalam pembuatan program maupun penyelenggaraan permasalahan kesejahteraan lansia. Oke, baiklah. Kalau Bapak memotret lansia yang ada di daerah Ismail Yogyakarta itu seperti apa? Ini kaitannya dengan kawasan ramah lansianya, Pak. Iya. Apa yang Bapak mau sampaikan? Iya. Kalau saya melihat lansia di Jogja ini, alhamdulillah lebih baik daripada provinsi-provinsi yang lain. Oke, sekaligus boleh tepuk tangan untuk dinasnya ya, karena yang ngurusin kan dinas sosial gitu. Oke. Satu indikatornya gampang. Para bapak-bapak dan ibu-ibu para lansia dari daerah lain Ya. pada kepengin tinggal di DIY. Oke. Berarti pejabatnya luar biasa, DPRD-nya luar biasa, Oke. para pengampu kepentingan di sini luar biasa. Baik. Tapi akibatnya juga ada Yaitu? tanah-tanah menjadi mahal. Ini Bapak curhat. Iya, barang-barang menjadi mahal. Betul, Pak, ya. Tetapi itu yang terjadi. Karena pada nyaman hidup di Jogja Iya, gitu ya, nyaman. lansianya. Dan di Oke. sini budaya orang Jogja ini gampang. Asal kita bisa kula nuwun, nuwun sewu, Oke. sama matur nuwun, selesai sudah. Oh, kalau Segala nuwun, nuwun permasalahan sewu, itu tiga. matur nuwun. Iya. Oke. Kula nuwun, nuwun sewu, permisi toh. Nggih. Kemudian kalau sudah permisi, matur nuwun. Itu selesai. Oke. Konsep itu saja yang dipakai dan itu harus kita lestarikan. Di samping kita juga ada falsafah yang dianut oleh masyarakat DIY, mikul dur mendem jero, kemudian tepo seliro, bebrayan serawung. Ini yang luar biasa. Mereka merasa aman, nyaman, dan tenang hidup di Jogja. Oke. Ini menarik. Baik. Ya. Mungkin suatu saat kita bisa mengembangkan lagi apa tuh yang harus diberikan kepada para lansia. Kita menginisiasi atas dasar keputusan Menteri Sosial nomor 14 ya, tahun 2017 tentang kawasan ramah lansia. Kawasan ramah lansia ini ada 3 komponen pokok yang seharusnya digarap bareng-bareng. Satu, masalah kewilayahan. Oke. Yang kedua, masalah fasilitas. Ya. Yang ketiga, masalah masyarakat. Oke, kewilayahan, fasilitas masyarakat. Memang kewilayahan dan fasilitas ini menjadi pokok utama. Tanpa itu kita susah untuk mewujudkan kawasan ramah lansia. Tetapi jangan lupa bahwa masyarakat ini juga harus digarap. Karena selama ini justru masyarakat inilah yang paling sulit untuk dirubah supaya bagaimana memperlakukan lansia ini Sebagaimana mestinya. sebagaimana mestinya. Contoh ya. Misalnya di suatu saat ada orang tua yang meninggal, kemudian meninggal dunia. Umurnya sudah 85. Kemudian orang-orang yang layak
Kenapa kok meninggal? Oh biasa, wis lara tua, wis tua ya wis meninggal lah. Hal-hal yang seperti ini sebetulnya kedengarannya biasa. Tapi budaya ini yang harus mulai dihilangkan, mulai diperhatikan bahwa sesungguhnya kata-kata yang seperti itu kalau itu terdengar oleh keluarga yang seripah, yang keseripahan, menyakitkan. iya itu menyakitkan. Oke. Mestinya tidak seperti itu. Nah sebelum terjadi kata-kata yang seperti itu, monggo dari dinas-dinas atau OPD-OPD terkait sudah menangkap dulu mana sih yang lansia-lansia yang tirah baring. Tirah baring itu tadi kan istilahnya bed rest. Ya. Sekarang diistilahkan saja bahasa Sanskerta kita di tirah baring. Ya. Oh tirah baring itu serasa apa-apa gitu kan. Kalau nggak diberikan sesuatu ya nggak bisa apa-apa. Tapi ini harus menjadi perhatian. Ya. Siapa yang memperhatikan? Ya kita semua. Oke. Baik masyarakat maupun keluarga, terutama dari pemerintah tentu saja. Kami percaya pemerintah kita di DIY ini betul-betul sudah concern, sudah betul-betul memperhatikan. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Kepala Dinas, Bapak Gubernur sudah memberikan kebijakan, memberikan bantuan sosial kepada lansia selama hidupnya. Oke. Ini kan kayak menerima Sepanjang pensiun. hidupnya, Sepanjang ya. hidupnya. Ya. Walaupun 300.000 per bulan, tetapi itu sudah cukup menunjang mereka bisa. Ini kan penghargaan yang luar biasa. Tapi bagaimana kemudian masyarakat ikut berpartisipasi Iya, gitu ya? mestinya masyarakat juga. Tadi kurang empati sih ketika kita mengatakan bahwa ya tiketnya udah sampai gitu ya, atau mungkin sudah wayai, nggak tahu Pak? Iya. Ya itu keterlibatan masyarakat. Gimana kita membentuk mindset itu menjadi lebih empatis lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam podcast spesial ini membahas soal lansia. Ya mudah-mudahan harapan hidup kita juga panjang gitu ya, sepanjang juga masyarakat di DIY yang angkanya tadi 75,4 tahun. Sekarang usia Anda sudah berapa? Kadang-kadang kita mereka-reka ya, besok umur sekian tuh kita ngapain ya? Gimana hidup kita bisa lebih layak, lebih bahagia, lebih berdaya guna tadi kan? Ya supaya kita nggak sakit-sakitan di usia itu. Kalau umur sih kadang-kala memang terserah ingkang paring umur je. Gusti punya jatah umur masing-masing. Tapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita menjadi lansia yang berbahagia ini harus. Tapi kalau Anda belum lansia, masih anak-anak, remaja, dewasa muda dan dewasa, yuk kita berpartisipasi
kolaborasi supaya kita bisa mewujudkan kawasan tadi yang ramah lansia. Apa saja yang harus kita lakukan? Ada Bu Kadis, ada juga Bapak dari Komda dan juga Pak Dewan kita, Ketua Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih ngobrol soal yang Uti, yang Akung ini. Oke, padahal tadi saya pengen nanya loh Pak yang jatuh cinta di balai tadi. Tapi ntar dulu ya Pak, simpen dulu. Oke. Tadi Bapak yang dari Komda sudah kasih tahu ke kita kawasan rawan ramah ramah lansia. Itu adalah beberapa hal yang memang harus kita wujudkan. Iya. Nanti kalau negara sudah hadir, Pak Dinas Sosial, peran DPRD luar biasa untuk mewujudkan segala perdanya lah atau anggaran dan sebagainya. Tapi masyarakat ini juga dituntut ya Pak, Iya. untuk bisa mewujudkan ini menjadi sesuatu yang baik. Jadi Iya. gayung buat sambut. Iya. Kadang-kala memang menjadi miris ketika Bu Kadis tadi mengatakan ada yang masih punya keluarga tapi keluarganya sudah nggak aware ya. Ini miris sekali gitu loh. Tapi masyarakat yang melihat saja, kita kadang-kala kan berapa J, boten tegel J, kalau ada lansia yang tidak terpelihara dengan baik dan sebagainya. Oke, Bapak tadi bagaimana kawasan itu Bapak sudah sampaikan. Kalau kemudian perannya Komda tadi Bapak sampaikan juga sudah 3 itu ya Pak ya, yang menjadi tugasannya. Iya, Meskipun masih pokoknya, banyak, masih tapi yang banyak, pokok iya. kan itu. Iya. Apa yang Bapak sampaikan juga ke Pak Gubernur supaya konsepnya juga menjadi lebih luas ya Pak? Iya. Supaya tadi kalau dinasnya sudah, lansianya sudah terurus, masyarakatnya terpundi. Mewujudkan ini gimana Pak? Iya. Yang pertama, masyarakat itu akan menjadi bangga, menjadi warga di DI menjadi bangga apabila program-program yang dicanangkan, yang dilaksanakan betul-betul terwujud. Oke. Iya. Satu contoh misalnya DIY ingin menjadi kawasan ramah lansia. Oke. Yang dilihat pertama kali itu adalah fisik misalnya. Oke. Fisik. Kami sebetulnya ingin di DIY ini, mungkin nanti dibantu oleh Bapak dari DPR, Ya. ingin punya tempat untuk rekreasi sekaligus edukasi Oke. untuk lansia. Ya. Kami mencoba untuk memberikan nama juga nama Jawa. Pasren Werdo Loko. Oke. Ya, Pasren itu tempat yang asri, Werdo itu lansia, dan Loko itu ya kawasan gitu kan. Ini sebetulnya taman lansia sebetulnya, bahasanya itu. Nah, taman lansia itu digadang-gadang di mana ya di sini supaya orang-orang yang datang ke sini melihat, oh Jogja ini betul-betul sudah kawasan ramah lansia, ternyata ada taman lansianya gitu kan. Oke. Ketok gitu kan. Dan taman lansianya harus berbudaya Jawa, harus beda dengan yang Ala lain. Jogja. Ala Jogja. Nah, di sini banyak mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, apabila nanti mau menulis skripsi dan sebagainya, nggak usah penelitian kemana-mana, di taman itu aja. Kan banyak lansia kumpul cerita, simbah-simbah nih cerita, apa saja bisa ditulis untuk menjadi skripsi. Kan lumayan daripada kemana-mana. Ini luar biasa. Monggo, kita sedang usul, Bu ya, di sini ada itu. Oke. Yang kedua, kami sedang membahas dan mengkaji, Bapak nanti suatu saat DIY ini mempunyai geraha lansia yang melayani segmen pasarnya itu lansia yang kelas menengah ke atas. Kalau yang non potensial sudah dinas sosial yang Tadi punya balai 2. iya sudah. Tapi bagaimana yang potensial, justru yang menengah ke atas, termasuk para turis dari luar negeri di sini datang, mereka bisa menginap beberapa hari, belajar budaya, kemudian belajar melukis, membatik, macam-macam tari, Merenda tadi. Wah itu, kemudian ini menjadi satu kebanggaan masyarakat sebetulnya. Oke. Ini satu komplek, monggo di mana yang view-nya bagus, tidak jauh dari kota, tetapi gampang dijangkau, dan ini kita share betul-betul, kita perkenalan betul-betul DIY punya geraha lansia yang seperti ini. Oke. Nah ini Sebentar, kalau tadi menengah ke atas berarti apa orientasinya? Bisnis? bisnis. Oke. Nanti bisnis. Jadi ada buka lapangan pekerjaan baru, termasuk diantaranya memperkenalkan budaya di sini, lebih mengembangkan dan melestarikan budaya di situ. Oke. Yang mau kita Saya nanti daftar main. ini Bu Kadis sebentar lagi. Jadi Ada aja. Jadi- Ibu jadi kepala sekolahnya. Jadi Mbak Endah, jadi lansia itu indah sebetulnya. Iya. Ya.
kami sudah merasakan soalnya. Kalau itu dipersiapkan dengan Iya, baik ya. dipersiapkan dari baik. Oke. Jadi kita ingin satu wadah yang betul-betul kita ketemu dengan sesama lansia, ketemu. Tidak untuk tadi seperti Bu Kadis kita saling Ceritanya Bu Kadis, bukan Bu Iya, Kadis yang ceritanya jatuh cinta. Bu Kadis, mohon maaf. Itu kan salah satu Dinamika, cerita. ya. Dinamikanya. Nah, kita ingin berbagi sesama lansia yang berbagi cerita, mungkin ini juga termasuk diantaranya salah satu terapi untuk mengurangi demensia. Oh, Nah, itu oke kan oke. jadi ini yang Cuman luar biasa. yang Baik. Pak Rus sampaikan itu kan untuk yang menengah Ke 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 atas. atas, Iya. ya, oke. Yang kami urus Dinsos ini kan yang di bawah terlantar ya. terlantar. Oke, baiklah. Jadi Ya, sudah dalam petugasan berbeda. yang berbeda-beda ya. Tapi intinya untuk lansia. Yeah. Kita pengen tahu kebijakan dan sebagainya yang sudah dilakukan teman-teman Dewa nih Pak. Nanti Iya, kita saling iya. berkomunikasi masalah ini, nanti diskusi lagi. Oke Pak Dwi, Ketua Komisi D kita. Udah banyak tuh sebetulnya agendanya. Monggo Pak, silakan dikeluarkan. Ini kalau kita bicara soal kebijakan di DIY yang sudah dilakukan dan sebagainya, monggo Pak Dwi. Ya yang sudah dilakukan ya sebatas Bu Kadis tadi Penghentian tadi ceritakan ya. Tapi memang bicara tentang lansia, klaster itu penting. Oke, Klaster tetap itu penting ya penting. klasternya. Begini, ada bahwa harapan hidup di DIY itu sangat tinggi. Harapan hidup itu pasti linear nggak dengan lansia produktif, Oke, ya kan? ya, Nah, maka klaster itu penting. ya. Saya melihat bahwa banyak lansia-lansia yang sebetulnya masih produktif. Saya sepakat dengan Bapak tadi bahwa kita memang butuh wadah geraha yang itu bisa untuk bisnis dan sebagainya. Nah, saya mungkin lebih kepada rencana aksi daerahnya kayak apa Oke. ya. Karena mungkin kalau ini rumah sakit akut gitu ya, depannya Dinsos. Oke, Ya kan? Ya. Karena mungkin tadi sudah tidak punya siapa-siapa, ya, terlantar. punya keluarga, Ya. tapi Tapi menelantarkan, ya. mungkin itu bagian dari aku. Tetapi jangan lupa, apakah lansia ini tidak bisa diberdayakan? Oke, Ya bisa juga, maka klaster itu penting, yang harus nanti berbasis data. RAD-nya di mana? Rencana aksi daerahnya bisa dengan aker. oke. Maka saya itu paling tidak setuju, Bu Kadis. Kalau Ada pelatihan, ada apa yang membatasi umur. Di bawah 50, di bawah 55. Seolah-olah lansia ini sudah Tidak tidak produktif. berdaya lagi. Coba you lihat bahwa aku hampir 60 tahun besok September. oke. Masih oke kan? No. Artinya jangan melihat sebelah mata itu bahwa lansia itu Oke. memang Ya. makhluk yang sudah tidak berdaya, yang harus di-boardingkan begitu, yang hanya dikasih charity gitu. Enggak juga. Oke. Enggak juga. Ya. Coba makanya ya. Di lansia itu kan punya masa lalu. Mungkin dia profesinya mungkin orang seni. Oke. Kumpulkan aja orang seni itu. Saya punya tetangga. Saya itu punya tetangga dulu tokoh RRI jaya-jayanya ketoprak waktu itu ya. Dia tukang kendang. Walaupun dia udah lansia gitu. Ya. Tapi ngeplak kendang itu sih ketas gitu loh. Itu lansia loh ya. Oke. Dan dia masih mampu untuk sebagai guru di situ. Nah, barangkali kita belum secara detail mengklaster latar belakang. Kita kan lansia itu punya latar belakang yang Berbeda-beda. berbeda-beda. Ya. Mungkin ayah saya juga udah latar belakangnya udah lansia banget ya 88 gitu ya. Tapi 88 pun bapak saya itu masih suka baca buku. Baca buku begini masih disandingkan dengan tab, dia buka tab, tanya Google masih bisa kok. Oke. Maka saya membayangkan kalau begitu bapak itu kalau banyak lansia gitu, dia harus mengajar matematika itu masih bisa. Masih kok. bisa Masih ya. bisa kok. Oke. Karena guru ya. Iya. Nah, saya hanya menggambarkan ibu saya itu kan mungkin aktivis dulu. Aktivis pernah menjadi aktivis gajah Malaysia dan sebagainya, malah ketemu saya itu tanyanya mesti politik. Oh, oke. Kadang-kadang saya Baik. belum tahu, dia sudah tahu lewat YouTube gitu loh. Oke. Gitu. Ya. Jadi saya hanya mau mengatakan bahwa lansia jangan dianggap waktu Manusia yang tidak berdaya. Iya, Nah, oke. ini butuh ada RAD tadi Pak.
Ya. Yang namanya eyang tadi, mbah itu filosofi wong Jawa itu mbah kenong utambah. Dia sangat banget sekali ketika cucunya datang kasih duit. Ya. Maka dia pengen produksi, betul ya? Ya. Pengen berproduksi. Coba kalau di pasar itu, lansia semua itu. Dan mereka kelihatan bahagia ya. Ya, bahagia sekali. Maka ini yang belum tersinergi antar lansia bersinergi dengan industri. Oke. Ya. Nah, kalau kayak tadi kaitannya sama Betul. bisnis, Hanya bisa di pemberdayaannya ternyata. ya, di pemberdayaannya bahwa lansia harapan hidup tetapi juga produktif. Saya pernah di industri di industri bambu itu, dan di situ 90% lansia. Kenapa tidak dikerjasamakan di MOU? Dan yang namanya Naker punya tugas salah satunya adalah membereskan pengangguran terbuka. Menurut saya lansia juga masuk di dalam pengangguran terbuka. Oke, baik. Nah, maka diperdayakan ini. Nah, nanti kebijakan, karena ada pergub tadi ya, bahwa seluruh aktivitas Pak Gubernur itu, bahwa seluruh aktivitas apapun tetap ada pemberdayaan. Ada roda perekonomian jalan, begitu ya Bu ya. Oke. Termasuk tadi membelanjakan tadi harus ada perputaran ekonomi. Ya. Nah, menurut saya kelembagaan kita kan sudah ada yang namanya kampung lansia ramah Lansia terintegrasi. Kita sudah punya Oh, itu. ada lansia terintegrasi. Iya, Oh, begitu. oke. Tapi kan kita ini kadang-kadang mohon maaf ya, belum tersupport. Ya. Salah satunya adalah anggaran. Kita ini paling pinter membuat kelembagaan, pinter. Tapi anggarannya? Tetapi kita lupa bahwa yang namanya sebuah kelembagaan konsekuensinya pasti kebijakan yang berbasis anggaran. Oke. Tempatnya hanya Bu Kadisanti nggak cerita, jadi ya menangis karena anggarannya dikit. Oh. Anggarannya sedikit sekali. Oke. Tapi tetap semangat. Ya tapi Nah, semangat. tetap semangat. Bu Dinso sih sampai kepepet gitu ya itu akan menimbulkan kecerdasan Bu Kadis untuk bisa Ngereng anggaran ya. minta CSR, pandai dia. Karena kalau nggak gitu nggak. Oke. Pernahkah yang namanya Naker di sana ada MCU, MTU ya, Mobile Training Unit MTU. itu. Oke. Masuk di balai-balai salah satunya adalah lansia, belum masih. Belum masih. Maka ini perlu dikoordinasikan. Karena menganggap lansia ini nggak berdaya. Begitu loh ya. Oke, jadi tapi sebenarnya mindset itu tuh harus dirubah ya Pak. Harus. Iya. Apa lansia itu tidak Jangan lupa ya, berdaya. ada data. Kalau data 2023 itu ya, kan lansia itu banyak di kota ya. Ya. 57%. Itu Di kota? data 23. Oh, oke. Hari ini 61%. Oh, oke. Naik terus. Naik terus. Apakah generasi hari ini akan digantikan generasi yang lebih baik? Enggak juga. Belum tentu. Belum tentu. Oke. Mengapa demikian? Contohnya ya, di kota aja karena saya di Dapil, 61% lansia. Apa yang terjadi dengan 39%? Yang lain Yang ya. itu anak-anak muda misalnya. Stunting anak kecil. Ya. Ya kan? Angka juga masih tinggi. Tinggi sekali. Gagal ginjal Banyak banyak anak-anak. sekali. Oke. Ya. Ya kan? HIV banyak sekali. Edan banyak sekali. Itu nanti ke saya semua itu. Betul kan? Dan nanti di kita semua ini. Begini loh, saya hanya ngomong tentang populasi. Kenapa kosakatanya edan sih? Iya. Ya ODGP hari ini. Enggak Pak, Disabilitas mental. Ya gitu. Oke. Tapi begitu. Tapi itu semua PR-nya Bu Kadis ya berarti? Iya. Iya. Oke. Loh, saya kemarin habis ngomong dengan kesal tentang judol ya. Wah, sebaran judol itu di DIY luar biasa dan didominasi pasti anak muda. HIV anak muda. Baik ya. Artinya populasi antara generasi muda dengan generasi Lansia. yang sudah lansia ini belum tentu lebih baik. Belum tentu lebih baik. Ini menjadi keprihatinan. Mungkin ini agak out ya. Ya. Tapi kenapa saya lansia harus diperhatikan? Ya ini harus dikembalikan, kamu punya tanggung jawab loh anak cucumu seperti itu. Oke. Begitu Tapi ya. artinya secara kemampuan lansia masih cukup bisa berkontribusi. Berkontribusi. Ya, untuk Hanya pembangunan. persoalannya adalah lansia mungkin belum diberikan ruang. Iya betul. Jadi Persoalannya diberikan pembatasan usia itu Iya. membuat mereka menjadi Betul. gerakannya sempit. Padahal Sampai mereka kepada masih bisa. ada diskriminasi kebijakan. Tadi loh,
misalnya ada pelatihan harus umur di bawah 50. Oke. Seolah-olah di atas 50 itu sudah Ya, enggak. baiklah. Enggak Ya mudah-mudahan beres-beres. Bapak adalah salah satu yang menyuarakan di Ya. samping teman-teman dewan yang lain ya, supaya kalau kaitannya dengan Ya saya kebijakan sedang hukum berbicara lansia. diriku sendiri. Oke. Saya nggak mau diabaikan walaupun saya udah lansia. Oke, mari berjuang, Pak. Ataupun Oke. Ya, besok kita buat paguyuban ya Bun. saya ikut daftar ya. Oh seru nanti kalau udah main. Karena ini podcast edisi pertama kita ya dari Dinsos untuk yang sekarang ya. Jadi kita masih membuka banyak hal yang besok next pasti kita akan bahas-bahas lebih detail. Oh ternyata permasalahannya banyak loh. Yuk kita berkontribusi, yuk bantu Bu Kadis dan kawan-kawan supaya bisa mewujudkan ini dengan baik gitu. Karena ternyata PR-nya banyak sekali. Tapi mendengar tadi apa yang dikatakan dari Ketua Komisi D, Bu Kadis sebetulnya juga cukup berlega hati dan ayemnya Bu, karena kan dukungannya banyak, artinya sepemahaman untuk bagaimana lansia kita ini bisa lebih diberdayakan, diberi ruang, diberi kesempatan untuk berkontribusi, karena ternyata generasi-generasi itu ini juga generasi yang baik, yang bahkan mungkin belum bisa tergantikan dengan generasi-generasi berikutnya yang barangkali masih ada permasalahan-permasalahan gitu. Oke, baiklah. Bu Kadis, dari tadi apa yang sudah disampaikan Pak Dewan, Ibu apa yang mau Dikit tadi kita lansia, pralansia ini justru prihatin betul. Oke, ya. Basisnya apa Bu Kadis? Mentalnya sudah nggak beres. Oke. Saya punya data di DIY nih. Boleh dengan Di senang DIY, hati. data loh ya. Ya. Yang sudah terpapar judul dari penduduk di DIY. Anak itu 8%. Oke. Remaja 27%. Oke. Dewasa muda 45% dan dewasa produktif 20%. Sudah terpapar judul. Oke. Sudah, kalau kena judul berarti mentalnya sudah nggak beres. Ya kan? Ya. Yang data lansia belum ada. Betul. Ada. Ada juga. Ada lansia yang kena Ada. juga. Kena. Oke. Ini yang terjadi. Iya. Saya tidak sedang lansia paling yes. Ya. Saya berharap jujur membaca data. generasi kita ini ya memprihatinkan. Selain judul tadi penyakit yang saya omongkan tadi, HIV kumulatif di DIY 3.000. Oke. Kumulatif ya 3.000. Ya. Itu HIV. Oke. Belum AIDS. HIV dan AIDS kan Berbeda Iya. pada kondisi selanjutnya. betul. Ya. Oke. Belum yang namanya cuci darah. Mengapa BPJS kemarin diam-diam ngedel? Dan teman-teman yang harusnya cuci darah terbengkelai karena tidak tercover oleh BPJS. Oke. Yang Ya. PBIJ. Yang itu PBI. DIY Ya. ya. Dan Oke. rumah sakit sudah mulai gelisah. Mengapa? Stok darah kurang. Oke, baik. Demikian kompleks yang terjadi di Ya, masyarakat betul. kita. Kalau tadi pijakan yang kemudian baru kita bahas adalah soal lansia, ternyata ini saling berkaitan. Dan bagaimana kita membaca atau jujur membaca data ini justru Ya. supaya kebijakan-kebijakan berikutnya Saya itu lebih nyodorkan data tepat. tadi Iya. supaya lansia juga dilirik. Oke, Itu baik. ada apa dengan lansia? Oh, ternyata yang gigi ya lansia. Oh. UMKM yang memang betul-betul produksi, betul ya? Iya lansia. Pasti lansia. Oke, baiklah. Saya mantan Komisi B loh ya. Ya. Betul ya, ketika Ya. saya memberikan pelatihan begitu, yang katanya ini generasi Z atau generasi apa, ya ternyata hanya sekedar pelatihan. Kan UMKM kita ini katanya 80% Yang gerak juga UMKM. lansia. Oke. Tapi ya UMKM kan juga ada segmennya. Oke. Ada UMKM yang spesial pelatihan juga ada. Nah. Jadi hanya ikut pelatihan. Tapi geraknya ntar dulu Nah, gitu ya. Oke. Kalau dapat tiba langsung jual. Ketua komisi kita ini jujur sekali loh. Kalau bercerita apa adanya. Yang terakhir nggak enak banget. Gimana? Dapat hibah langsung dijual. Ya, memang gitu. Bu, tadi sudah saya skip, saya nggak komentar itu loh. Ibu yang komentar. Oke, Bu Kadis, kembali ke kebijakan-kebijakan ya Bu. Tadi Iya. program-programnya Ibu kan Ibu sudah beberapa sampaikan. Masih ada lagi Bu yang pengen disampaikan programnya lansia di DIY. Iya, jadi begini, saya tadi kami Dinas Sosial ini kan melayani semua permasalahan tadi yang Pak Ketua Dewan Sampaikan, sampaikan, yang
berbagai macam permasalahan itu kan juga ada di kami. Kita itu nanganin tuh semua masalah gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan dari bayi terlantar Sampai dengan meninggal. sampai dengan yang jenazah terlantar. Artinya tanda kutip terlantar ya. Jadi kami itu Dinas Sosial melayani orang-orang yang secara ekonomi memang tidak mampu. Kan gitu. Kalau tadi Pak dari Komda kan menyampaikan lansia secara keseluruhan gitu ya. Artinya dengan yang menengah ke atas itu kan sudah core bisnis gitu ya. Di kami ini yang benar-benar lansia yang terlantar yang memang membutuhkan bantuan begitu. Nah ini nih yang perlu kami sampaikan. Kemudian ketika tadi saya setuju sekali dengan Pak Ketua. Jadi bagaimana pengklasteran. Kalau data kita sudah ada, data semua, data permasalahan yang data HIV, data judol tadi Pak, kami punya semuanya itu gitu ya. Yang bansos untuk judol, ya kan. Makanya kan yang di PKH kami stop semua kebijakannya. Jadi ketika kita berbicara program-program tentunya basisnya adalah data. Kalau tadi disampaikan Pak Rus, tujuannya baik, belum tentu baik begitu. Kita tuh kan berusaha, tujuannya baik, berusaha untuk baik kan begitu ya. Artinya ketika program-program itu kita juga dasarnya adalah by data, kan begitu. Lanjut usia terlantar cukup besar di DIY, seperti itu. Nah tadi saya sampaikan, ketika yang dibicarakan adalah untuk core bisnis geraha lansia, ini mau diambil geraha lansia itu yang seperti apa? Geraha lansia menengah ke atas atau geraha lansia menengah ke bawah? Kami sudah punya geraha lansia yang menengah ke bawah. Artinya kita udah punya Werdo Mulyo. Werdo Mulyo itu ketuanya adalah Bu Ratu dan Gusti Putri ya. Di sana ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Nah, yang berbayar tadi itu yang secara ekonomi itu mampu, cuman anaknya tidak punya waktu untuk ngurus, gitu loh. Nah, maka di sana itu bisa per hari, bisa per minggu, bisa per bulan, bisa bahkan per tahun, begitu. Jadi ini tidak terlantar ya, karena anaknya yang kemudian membayar itu. Iya, jadi diantar pagi, dijemput sore, anaknya pulang kerja, jemput orang tuanya, seperti itu. Itu kita sudah ada. Kemudian kita juga di Gosari itu yang lansia terintegrasi. Jadi sudah semua dengan puskesmas untuk kesehatannya, untuk pemberdayaannya, dengan masyarakat dan lain-lainnya. Nah, kami di sana itu kan lansia di masyarakat. Kita tidak melihat dengan secara ekonominya, Pak Ketua Komisi. Jadi pokoknya dia lansia, dia mau bergabung di Gosari itu. Kita udah buatkan gapuro. Kok gapuro sih? Apa? Tempat pertemuannya Joglo. Kita udah buat, kami dibantu Kementerian Sosial. Kemudian di sana kita sudah ada perkumpulan lansia di Gosari itu dan sekitarnya. Nah, maka ada yang istri pegawai, bahkan ada yang dulu kerja di Pemda gitu. Gabung semuanya kan. Di situ saya kemarin ketemu kan, loh di sini toh, iya Bu, kan sudah lansia, gitu kan. Jadinya kita bebas di situ. Saya pun besok kalau pensiun bisa saya masuk situ. Baik. Nah, artinya apa? Ada aktivitas di situ. Aktivitas maka ide kami kan punya balai lansia tadi, Tresnawerda, yang ekonominya memang ke bawah begitu. Nah itu Mbak Uti, Mbak Kakung saya itu seminggu 2 kali ke Gosari.
kita Oh, antar ke dibawa sana, ke sana. kita bawa ke sana Oh. untuk beraktivitas di sana, entah main musik, gamelan, entah Oke, menari, oke. entah menyanyi. Tentu saja Mbak Sambil- Katong yang masih bisa mobile ya. Iya, yang Oke, produktif yang tadi. produktif. Nah, dan kita juga di situ ada basar. Jadi Oh. hasil karya Mbak Uti, Mbak Kakung. Ada bawang goreng, Oke. ada telur asin, ada peyek, Ada keset tadi. ada keset, ada batik dan semuanya di situ kita ini basarkan gitu. Ya. Jadi itu aktivitas yang kita lakukan dan itu untuk masyarakat umum. Nah, ini kan mungkin nanti tinggal dikemas ketika Komda punya ide-ide untuk itu mau diapain gitu loh, Pak Oke. Ketua Komda. Oke. Gitu kan sudah ada, kita tuh bukan baru rekor-rekor, belum, bukan, kita sudah ada, aktivitas sudah ada. Oke. Itu nanti kami juga ingin perbesar lagi karena tadi anggaran ya toh, Pak Ketua, kami bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Oke. Di sana ada anggaran ya kita tariklah ke Jogja gitu kan untuk ke sini. Ini salah satu bukti usaha cari-cari Iya, supaya lah, bisa. bangun pendopo itu bukan sedikit. Oke. Pendoponya bagus Pak Ketua. Oke. Itu. Jadi ini yang kita lakukan sekarang ini. Jadi kalau saya prinsipnya tidak ada anggaran, terus bagaimana caranya? Kan gitu Pak Ketua. Ya. Sambil nanti dibantu Pak Ketua mungkin Oke. untuk penganggarannya kan seperti itu. Tapi ini sudah berjalan. Ya, ya. Cuman memang saya setuju Pak Ketua. Kaitannya dengan mungkin nanti dengan kita itu kan secara regulasi sudah lengkap. Ada perda, ada pergub gitu ya. Kan bukan dinas sosial saja. Ya. Kan di perda itu diatur sudah lintas OPD. Betul. Maka nakar tadi yang disinggung-singgung oleh Pak Ketua, ya monggo Pak Ketua Betul, nanti ya. dari Komisi D Dikomunikasikan. dikomunikasikan seperti apa perintahnya ke OPD begitu kan? Ya. Nah, saya setuju. Jadi kayak saya ketika Mbak Kakung Baut itu bagus nih hasilnya. Cuman dia kan mungkin pasarnya yang susah. Oke, baik. Terus ngemasnya belum Ya. belum terstandar, belum ada izin Ya, perizinannya. PIRT. NIB, PIRT, halalnya. kemudian halalnya, Ya. kan begitu. Kayak kemarin kan saya cek, oh ternyata sudah meningkat, ada sudah izin halalnya, Ya. sudah izin semuanya, packagingnya sudah bagus. Cuman saya bilang bisa lebih bagus lagi, kayak bawang goreng itu kan harus bisa tahan lama, Ya, Ya. supaya nggak melempem. Ya. biar nggak melempem, peyek juga begitu. Jadi sebetulnya harus dibantu untuk peningkatan kualitas packagingnya, pengelolaan keuangannya. Nah kami ini kan karena koordinasi, kolaborasi itu kan gampang diucapkan. Oke. Betul. Tapi Tapi sampai di kita sana ya laksanakan. ibu. Kepada ibu. Tadi omong halal dan sebagainya punyanya koperasi. Iya, Pemasarannya harusnya mungkin kan- di perdagangan. Iya. Bahkan pariwisata bisa loh Bu. Bisa. Oke. Maka Ya. Guosari itu saya bilang sama Pak Lurah, buat ini desa wisata, Ya. dikemas. Itu menarik loh. Dikemas, ada geraha lansianya, Hmm. ada aktivitas lansia, ada bisnisnya, gitu loh Pak. Oke. Nah, Ya. seperti itu. Jadi kereta odong-odong yang ada di situ kita aktifkan gitu loh, Ya. untuk muter-muter lansia, biar bahagia, biar seneng, kan begitu. Oke. Jadi ini Baik. yang tentunya saya sangat setuju sekali karena benar data itu ketika lansia yang produktif memang lebih banyak. Oke. Karena yang pensiunan pengen Masih, masuknya ya. ke situ Iya. di Oke, Jogja gitu kan. Baik, jadi bagaimana menyambungkan semua pemikiran ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk lansia kita, Ya. supaya OPD juga tidak berjalan sendiri Ya, ya. betul. Meskipun banyak ide yang kemudian menyertainya, seperti Ya. tadi ya misalnya core bisnis yang lain dan Ya. sebagainya, ini adalah pilihan-pilihan yang kemudian bisa dilakukan. Tapi setidaknya dari forum ini pun kita jadi tahu apa yang kemudian menjadi pemikiran dari Bu Kadis ya. Ya. Masalahku tuh masih ada di sini, masih di Ya. sini. Kita memberdayakan, tapi ternyata juga ada beberapa di antaranya kesulitannya masih di sini, dan ini langsung didengar ya. Ketua Komisi D nanti akan bergerak bersama teman-teman di sana. Gitu. Oke, baiklah. Kalau kaitannya dengan kita bicara soal sedikit saja waktu kita Pergub nomor 14 tahun 2024 ini sebetulnya poin paling pentingnya di mana? Siapa yang menjelaskan? Pak Dewan?
atau Pak Beliaunya, ya, usernya kok. Pak Komda, ya. Usernya. Jadi pada Pergub nomor 14 tadi yang poin pentingnya itu bagaimana kita membangun kepedulian sebetulnya. Oke. Itu yang paling Terhadap lansia. terhadap lansia yang dilakukan oleh OPD-OPD. Karena Oke. ini royoan ini. Ye. Jadi yang di sektor ini siapa yang mengerjakan, kapan mengerjakan itu adalah dinas ini. Iya. Kemudian di sektor sosial dinas-dinas yang terkait. Kemudian karena kebutuhan dari lansia ini berbagai macam, banyak hal, ada 8 poin, tetapi ini harus dikeroyok bareng-bareng. Ya. Jadi dengan adanya RAD ini menuntun sebetulnya bagaimana membuat program, bagaimana kita mengkoordinasikan, karena di situ ada satu aspek kebutuhan lansia ini yang dikeroyok oleh beberapa OPD. Oke. Dan itu yang paling penting. Ya. Jadi sementara ini untuk mengcounter bahwa ada pengabaian lansia ini tidak, sebetulnya di DIY tidak ada. Baik. Di DIY tidak ada, buktinya ada regulasi dan bisa dilaksanakan. Oke, baik. Karena ada batasan waktu. Perkara bagaimana tadi cara mensinergi dan mengkoordinasikan itu yang kemudian harus dijalankan Iya, ya, betul. seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Kadis. Goalnya tidak hanya kepedulian saja, Oke. tetapi goalnya tetap pemberdayaan sehingga yang namanya lansia sampai meninggal pun dia bisa berdiri di kaki sendiri. Oh. Sebetulnya itu goalnya. Ya, iya. Maka butuh RAD karena historisnya lansia ini beda-beda. Oke. Ya RAD ini yang belum betul. RAD itu gampang diucapkan, tapi ketika satu meja gitu, ya ini punyaku, ini punyaku. Gitu. Oke. Kenapa? Ketika ini punyaku, konsekuensinya nanti pagu. Oh, kaitannya dengan itu ya. Pagu. Sebentar Pak, pas ini punya aku, tolong di zoom boleh nggak? Nah, boleh. Boleh. Ada ego begitu. Ya. Dan- Ini yang harus ditepis ya Ya, sebetulnya saya Pak kalau bukan, kita bukan bicara. di hadapan Bu Dinsos karena Ya. ini mitraku Ya, ya, tapi ya. Dinsos menurut saya Oke, masih oke. anggarannya masih. Dan kita tangkap tadi keresahan itu, kegelisahan minim, Bu iya, Kadis ya iya. untuk hal ini. Ibu tadi sikapnya juga sebetulnya saya sangat nge-push teman-teman lansia kita dengan berbagai program, tapi memang ya nggak boleh hanya sendirian karena di sana irisannya sendiri. Satu lagi Mbak Endah. Boleh. Jadi yang tadi saya sebutkan kelembagaan Karangredora Harjo Ya. itu pada tahun 2024 sudah berdiri di 2 kelurahan. Oke. Di Karangasem, Palian, dan di Girikerto, Turi, oke. Ya, mereka Baik. juga sudah ada usaha di sana, usahanya susu kambing Etawa yang di sana empon-empon masalah jamu-jamu dan sebagainya. Ini sudah ada. Memang itu, tetapi di samping mereka juga bergerak di dalam bidang hukum, di bidang kesehatan, di bidang macam-macam. Ini sudah berdiri 2. Baik. Jadi tahun ini kita mencoba untuk berbicara di Karangmuni dan di Pelayan sebetulnya. Oke. Mudah-mudahan nanti berhasil, dan saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Kadis. Bosari ini luar biasa karena mereka diawali dari proyek dari Bappenas LLT, kemudian ini lebih dikembangkan lagi. Dan Oleh ini dinas juga- sosial. Ya. Oleh dinas Ini- sosial, oke. Ini Ya. yang menjadi Underline ya Bu sama di bold, Iya. oke. Terus? Karena ini suatu saat di Buwosari ini juga menjadi tempat orang untuk dari luar provinsi untuk melihat. Oke, Gitu. oke. Jadi, Ya. bagus memang. Baru dari ceritanya sebetulnya menarik Iya, ya. iya. Menarik gitu. Mudah-mudahan next punya kesempatan untuk bisa berkunjung ke sana ya, supaya kita bisa melihat dan sebagainya. Bukannya semangat ya? Semangat, Iya, semangat. oke, sangat semangat untuk bisa melakukan ini semua. Matur nuwun. Yeay. Pak, yang ada di Komda siap mendukungnya Pak, karena Siap. kaitannya dengan Iya. kebijakan dan sebagainya. Pak, Ketua Komisi kita, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Monggo nanti dengan Bu Kadis dan kawan-kawan ya, Iya. supaya bisa benar-benar mewujudkan kota kita ini ramah terhadap lansia. Bukan hanya program kerjanya atau dari pemerintah, tapi masyarakatnya punya effort yang luar biasa juga untuk teman-teman lansia kita. Boleh. Sekarang nyebutnya teman-teman lansia loh, karena itu teman-teman kita soalnya Di masih sebelah produk. mainnya sudah teman hampir lansia. Mbak Endah. Kita akan menuju ke sana. Kalau di Jakarta manggil lansia malah kakak. Oh kakak. Iya. Oh iya kakak lansia kita. Lebih parah gitu. lagi. Kakak Indah. Iya. Kakak Kakak lansia. Indah. Oke. Di sekolah lansia itu panggilannya kakak. Oh iya. Next kita ngobrol lebih banyak lagi ya. Nanti ada sekolah lansia dan sebagainya. Oke. Bu Kadis matur nuwun. Iya, matur Pak Aris, nuwun, matur Mbak nuwun. Ina. Sami, Betul. Pak Ketua Komisi, terima Mantap. kasih banyak ya. 1 jam bicara soal kakak lansia kita gitu ya. Ini menjadi luar biasa bagi kita karena
mudah-mudahan kita menjadi lansia yang bahagia ya kelak, yang berdaya, yang bisa juga membantu masyarakat yang lainnya, sehingga ketika kita menghadap Tuhan ini dengan tersenyum ya, ada banyak yang kita lakukan. Matur sembah nuwun, terima kasih Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Komisi D DPRD DIY sudah menggelar acara ini. Mudah-mudahan memberikan insight bagi siapapun yang nonton. Saya Indah Dina, sampai jumpa.